warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam ruangan yang berbahagia ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif program guru penggerak SMA Negeri 1 Sibolga. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini dan terkhusus kepada narasumber kita Ibu Rima Pratiwi Panggabean SPD. Baiklah Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan melihat dan mendengarkan penyampaian dari narasumber kita tentang diseminasi budaya positif program guru penggerak SMA Negeri 1 Sibolga. Oleh karenanya, untuk mengambil kenikmatan dari kegiatan kita ini, boleh kiranya untuk alat komunikasi kita silentkan atau diketarkan saja. Kepada Ibu narasumber kita, Ibu Rima Pratiwi Panggabean SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di siang hari yang berbahagia ini, saya ingin melakukan diseminasi atau membagi ilmu saya yang sedikit yang saya peroleh ketika saya mengikuti program guru penggerak dan itu masih modul 1. Nah, yang ingin saya paparkan itu mengenai budaya positif. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah mendengar budaya positif? Atau apa itu budaya positif? Ya, silakan Bu. Terima kasih. Menurut saya, budaya positif itu adalah nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan ataupun keyakinan-keyakinan di sekolah yang berpihak kepada siswa, agar siswa dapat membentuk karakter yang lebih baik, yang positif seperti bertanggung jawab, kritis, jujur, dan penuh hormat. Terima kasih. Terima kasih Bu, sangat baik sekali. Selanjutnya ini tentang budaya positif. Budaya positif suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif juga nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini nanti yang akan kita bahas satu persatu. Perubahan paradigma belajar. Nah, ini ada pertanyaan komatiknya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Ya, setuju. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Masalah kenapa saya katakan setuju, hukuman itu tidak
tidak selalu berbentuk hukuman fisik yang mungkin anak-anak tidak bisa terima. Ada juga hukuman itu yang bisa membawa hal yang positif, memicu atau membiasakan dia seperti membaca, mengerjakan tugas. Mungkin ini akan jadi pembiasaan. Nah, seperti ada istilah, Anda dihukum, Anda cerdas, Anda sehat. Ada juga yang seperti itu. Tidak selalu hal-hal yang negatif, membersihkan kamar mandi seperti itu. Itu saja mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rahmi. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Oke, setuju ya. Nah, ini perubahan paradigma. Sobeklah secari kertas, tuliskan nama benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggamlah dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala tangan. Nah, teman Bapak Ibu yang di sebelah Ibu akan mencoba untuk sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda membuka kepala tangan Anda dan memberikan benda tersebut. Nah, lantas teman Anda itu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau hal lain apa saja yang dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Sampai di sini Bapak Ibu. Ada yang bisa memberi tanggapan? Apakah Bapak Ibu membiarkan begitu aja? Atau tetap berusaha untuk mengepalkan tangan Bapak Ibu? Oke, silakan Bu. Tentu saja tetap berusaha untuk menggenggam. Karena itu tadi barang yang paling berharga untuk kita. Ya tentu harus dipertahankan. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu. Nah, jawabannya tentu saja diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Apa sih itu ilusi? Ilusi itu adalah di luar kenyataan, harapan yang tidak berdasar. Nah, ilusi itu terbagi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau
bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Nah, di sini ada dua tabel, ada stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, sementara di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, yang kedua, stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sementara di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sementara di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Yang selanjutnya, realitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Pertanyaan pemantiknya, bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran, tidak ada finger memantau guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan kita penghargaan menjadi guru terbaik karena sering datang tepat waktu, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Jelaskan. Bisa memberikan tanggapan? Silakan Dokter. Terima kasih kepada Ibu semua karena memberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, dari pertanyaan pemantik itu, walaupun kita tidak ada, walaupun tidak ada diberikan dalam bentuk penghargaan kepada guru-guru yang terbaik, apapun alasannya, yang namanya mengajar kita harus tepat waktu. Ya, jadi bukan karena penghargaan itu kita harus menjadi guru yang tepat waktu atau guru yang baik. Ya, pada saat apapun
sudah itu tanggung jawab kita sebagai guru, memang harus kita laksanakan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya Bu. Ya, itu tanggung jawab kita ya Bu ya. Jadi nggak perlu kita harus menunggu hadiah yang diberikan atau sebab akibatnya atau ya akibat dari perbuatan kita. Jadi tidak perlu, itu tanggung jawab kita sendiri. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Juga sering dihubungkan dengan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Untuk menerapkan budaya disiplin positif dalam proses kegiatan belajar di kelas dapat dilakukan dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya disiplin positif tersebut. Salah satunya yaitu dengan membuat keyakinan kelas antara guru dan siswa, yang mana guru dapat mengajak siswa untuk terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut, sehingga akan membantu guru dalam membentuk budaya disiplin positif seperti yang diharapkan. Hal ini tentu saja dapat membantu proses kegiatan belajar mengajar guru yang akan terasa lebih mudah dan tidak menekan siswa, dan juga dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi kemampuannya dalam berkomunikasi. Tujuan dari disiplin positif pada peserta didik adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika peserta didik memiliki motivasi tersebut, artinya mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak dalam jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, dan mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Peserta didik yang memiliki sikap disiplin diri menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan karena mereka berperilaku dan melakukan tindakan berdasar pada nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa Bu? Bapak Ibu? Ada? Ada 6. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, yang keenam kreatif. Motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gowson dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka yang sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat
sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal karena ada maksud dan tujuannya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apakah apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya yang bersifat internal, bukan eksternal. KHD Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik sama dengan seorang petani. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku guru dan guru berusaha menuntun dan berusaha mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya, yang berarti petani tersebut berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh subur secara maksimal. Menurut William Glasser adalah seorang psikiater dari Amerika Serikat menuliskan, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu kesenangan. Yang keempat penguasaan, dan yang kelima itu kebebasan. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau diterima atau terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, kelompok, tempat kerja di mana seseorang bergabung. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau membuat pilihan. Maksudnya, beri mereka membuat pilihan sendiri, menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Beri mereka kesempatan untuk mencoba, membuat beragam metode, memberi tugas yang beragam. Kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan yang mandiri, untuk mandiri dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Tanpa rasa senang, betapa menyedihkan. Murid akan konsentrasi tinggi dengan hal-hal yang disenangi. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga selalu mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini saya ada satu kasus.
Kasusnya Bu Reni, guru wali kelas 10 MIPA 4 di SMA Harapan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di dalam kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 10 MIPA 4 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu hadapi situasi seperti Bu Reni, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang bisa memberi tanggapannya Bapak Ibu? Ya, Ibu Verda. Terima kasih. Jadi dari kasus ini, siswa yang bernama Doni sebenarnya adalah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu dengan memanggil si anak tersebut dan memberi pengarahan pada si anak, serta nasihat-nasihat, beberapa nasihat yang juga dengan ulahnya, dengan memberikan pendekatan, ya kemungkinan si anak tersebut mengalami kekurangan penguasaan, memiliki suatu kebutuhan yang menguasai. Jadi agar si anak tersebut bisa mengontrol dirinya, ya Bapak Ibu guru itu harus lebih mendekatkan, memberikan kebutuhan melalui proses pendekatan kepada si anak, ya dengan memberi nasihat atau saran-saran lain, ya supaya keinginan si anak tersebut untuk menguasai bisa lebih dihilangkan, itu ya. Ya, terima kasih Bu Verda. Selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Diana Gausan dalam bukunya Restitution Structuring School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, 5 posisi kontrol tersebut adalah posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, keempat posisi pemantau atau monitor, dan yang kelima itu posisi manajer. Baiklah, kita saksikan video singkat mengenai posisi 5 kontrol tersebut. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
sudah menonton video singkat tentang posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu ya. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil.
hasil, yaitu cara dia. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lemah lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya, posisi sebagai pengontrol. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang terakhir, posisi sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Selanjutnya, keyakinan kelas. Pernah dengar Bapak Ibu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa tidak keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas ini dibuat ketika kita membuat itu bersama anak-anak. Kita melibatkan para murid. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan kita mendominasi, kita yang membuat
dilarang ini, yang kedua dilarang ini. Nah, kalau keyakinan kelas, kita bersama-sama merebutkannya dengan siswa agar mereka merasa aman dan nyaman berada di kelas ataupun di sekolah ini. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Ada juga jawaban yang lain kan? Apa Bapak Ibu? Supaya tidak kena tilang. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut. Sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan keyakinan. Nah, keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih dirinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Proses pembentukan keyakinan kelas yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, dan pilih kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kalau aturan kan dilarang ini, dilarang ini. Nah, ini kalau keyakinan kelas ganti kalimat yang negatif menggunakan kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Menjadi kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di mana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah, murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas sekolah secara bersama-sama. Keyakinan kelas bisa berkisar 3 atau 8 prinsip. Bila mana terlalu banyak warga sekolah akan sulit menjalankannya. Yang keenam, bila keyakinan kelas disetujui, maka warga sekolah menyetujuinya dengan menandatangani kelas termasuk guru dan seluruh warga sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Nah, praktik baik yang sudah saya lakukan itu di kelas saya, yaitu membuat keyakinan kelas. Karena saya itu wali kelas 10 MIPA 5, jadi saya membuat keyakinan kelas
untuk kelas saya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Saya menginformasikan, menyuruh siswa yang mempunyai ide untuk membuat keyakinan kelas itu mencatatkannya di papan tulis. Nah, setiap siswa boleh, siapa yang mau silahkan. Nah, jadi yang memang mempunyai ide, dia mencatatkan keyakinan kelas apa yang mau dia buat di papan tulis. Nah, setelah nanti keyakinan kelas itu terkumpul, ada beberapa, itu nanti didiskusikan kembali bersama-sama. Nah, yang mana yang ditetapkan. Nah, untuk kelas keyakinan kelas untuk kelas 10 MIPA 5 itu sendiri, yang pertama itu membawa kamus dan buku paket. Nah, karena di sini kita ketahui anak-anak kita masih banyak yang belum sadar untuk membawa buku paket. Kadang buku paket itu diberi sama perpustakaan, tetapi yang membaca adalah rumahnya, yang menggunakan buku paket itu adalah rumahnya. Nah, untuk saya sendiri itu guru bahasa Inggris itu sangat memerlukan penggunaan kamus. Nah, sekarang anak-anak karena kecanggihan teknologi mereka menggunakan kamus elektronik, sehingga mencari kosakata dalam kamus itu sangat sulit. Mereka mencarinya dari A, padahal yang dicari huruf O gitu. Nah, selanjutnya itu menjaga ketertiban selama belajar. Nah, ketiga, membiasakan diri berbahasa Inggris. Ini biasanya untuk pembelajaran saya, ataupun bisa juga ketika mereka pembelajaran yang lain. Nah, siapa tahu untuk hal-hal yang kecil, contohnya seperti mau meminjam pulpen, atau mau minjam penggaris, atau mau pergi ke toilet, bisa menggunakan kalimat-kalimat yang sesederhana. Jadi dari hal-hal kecil nanti mereka akan terbiasa. Nah, terus yang keempat, masuk kelas tepat waktu. Nah, anak-anak membuat keyakinan kelas itu dilarang terlambat masuk kelas. Nah, untuk keyakinan kelas sendiri itu kita usahakan dia wajib menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi kata dilarang terlambat masuk ke kelas itu bisa kita ganti menjadi masuk kelas tepat waktu. Nah, selanjutnya itu mengerjakan tugas sesuai waktunya. Nah, jadi di sini anak-anak itu dari dalam dirinya sendiri. Kalau seandainya mereka mempunyai tugas tanpa rasa terpaksa mereka mengerjakannya. Nah, ini dari dalam dirinya, oh iya aku ada tugas, jadi udahlah aku kerjakan, ya jangan kutunda-tunda. Jadi jangan sempat anak-anak itu pas pelajaran matematika dia mengerjakan tugas bahasa Inggris, atau sebaliknya. Nah, karena kan sekarang kebanyakan siswa itu pekerjaan rumah itu jadi pekerjaan sekolah. Nah, itu dia. Jadi mengerjakan tugas sesuai waktunya. Jadi kalau memang tugas itu dikerjakan memang di sekolah, ya di sekolah. Nah, kalau seandainya memang tugas itu memang tugas rumah, ya berarti dikerjakan di rumah dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya itu selalu bersikap positif. Nah, jadi jangan ada negatif thinking, harus positif. Nah, sekalipun nanti ada guru mungkin yang menasihati anak-anak tersebut, itu jangan diambil negatifnya, yang diambil adalah sikap positif. Nah, berarti guru itu masih sayang terhadap siswa tersebut atau sesama temannya juga. Jadi kalau seandainya memang temannya ada yang menasihati dia, nah dia harus ngambil sisi positifnya. Nah, selanjutnya selalu menjaga kebersihan kelas. Nah, selalu menjaga kebersihan kelas ini itu pengganti dari dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, jadi itu kata dilarang itu kan maknanya ini menggunakan kalimat negatif. Jadi kita ganti menggunakan kalimat positif, yaitu selalu menjaga kebersihan kelas. Nah, walaupun
kalimat berbeda, dilarang membuang sampah sembarangan menjadi selalu menjaga kebersihan kelas, tetapi mempunyai makna yang sama. Nah, selanjutnya menjaga sopan santun saat pembelajaran. Jadi saat pembelajaran apapun itu, baik pembelajaran agama, religi, moral, PKN maupun pelajaran umum, itu sopan santun juga dijaga. Seperti apa contohnya? Contohnya ketika siswa ingin bertanya kepada gurunya, nah bagaimana tata caranya supaya terlihat sopan dan santun, jangan sembarangan aja atau jangan asbun begitu. Nah, begitu juga nanti kalau seandainya guru melemparkan pertanyaan kepada siswa, bagaimana cara siswa menanggapinya dengan sopan dan santun. Nah, yang terakhir itu adalah senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi senantiasa menjadi yang terbaik, diri yang terbaik, apa yang dilakukan yang terbaik di dalam kelas tersebut. Jadi itulah beberapa keyakinan kelas dari kelas saya. Nah, Bapak Ibu yang wali kelas, saya harapkan bisa membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, apa gunanya nanti Ibu lihat sendiri adakah perubahan pada anak-anak didik kita. Jadi itu dia. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat menerapkan segitiga restitusi ini, guru berada pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsipnya, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya dapat membentuk karakter murid. Proses dialog segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah yang dijabarkan pada ketiga sisi dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Nah, yang pertama, sisi pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Yang pertama, membuat kesalahan adalah manusiawi, sesuatu yang wajar. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Yang keempat, tidak menanyakan kesalahannya tapi fokus pada solusinya. Yang kelima, apakah saat ini kamu telah menjadi seorang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Mengenali tujuan dari setiap tindakan murid akan dapat memperbaiki hubungan guru dan murid. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau mengajukan murid. Kalimat-kalimat di bawah ini dapat membantu guru dalam memvalidasi tindakan yang salah pada murid jika dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, yaitu pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu.
Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikapmu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Pertanyaan di bawah ini adalah contoh mengaitkan keyakinan murid dengan keyakinan kelas. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi adalah yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat salah. Tanyakan kapan akan dimulai berlakunya usaha untuk memperbaiki masalah. Nah, ini ada satu kasus. Maaf Bapak Ibu, mungkin ada kesalahan, mungkin nanti saya share aja ya Bapak Ibu videonya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tadi Ibu banyak memaparkan hal-hal yang menarik bagi kami. Ada satu yang ingin saya tanyakan, karena ini kebiasaan yang sering kita lakukan sebagai ibu. Kebiasaan kita kepada anak-anak kan kita sering sekali mengontrol anak-anak ini. Boleh dijelaskan kepada kami bagaimana ilusi guru mengontrol murid? Bukankah wajar kita sebagai guru untuk mengontrol murid? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Ini saya ingin menjawab. Pada dasarnya kalau menurut teori kontrolnya, tak ada seorang pun yang bisa mengontrol dirinya kecuali dirinya sendiri. Nah, demikian juga dengan murid kita. Sebenarnya kita selama ini berilusi. Apa tadi ilusi? Di luar kenyataannya. Jadi pada dasarnya di situ murid kita sedang mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Maka itulah yang dinamakan ilusi guru mengontrol murid. Ketika murid mengizinkan kita mengontrol dirinya, mereka akan mau melakukan perbuatan-perbuatan apa yang kita suruh. Nah, kadang kalau seandainya kita tidak mengontrol siswa itu tidak akan ada apa-apanya. Jadi kontrol guru kepada murid itu akan menjadi kebutuhan dasar pada murid itu sendiri. Jadi itu ya Bu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, terima kasih banyak.
Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita hari ini yang sudah memberikan ilmu yang begitu luar biasa. Kami berharap semoga seluruh peserta yang hadir hari ini dapat mendapatkan manfaat dan bisa mempraktekkan ilmu yang sudah diberikan. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Saya Erin selaku MC pamit undur diri. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif program guru penggerak SMA Negeri 1 Sibolga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pintauli Lubis, rekan dari Ibu Rima Pratiwi Panggabean dari SMA Negeri 1 Sibolga. Setelah melakukan diseminasi budaya positif ini, saya rasa sangat banyak manfaatnya bagi kami selaku rekan dari Ibu Rima. Kita sebagai pendidik, tentu saja pemahaman akan disiplin budaya positif sangat penting dan berguna. Karena kita memegang peranan penting untuk dapat membentuk murid menjadi pribadi yang berkarakter positif, seperti memiliki tanggung jawab, jujur, disiplin, dan sebagainya. Terus, kita sebagai guru perlu meninjau penerapan disiplin baik di kelas maupun di sekolah. Apakah sudah efektif, apakah sudah berpusat, memerdekakan, atau memandirikan siswa. Karena dalam mewujudkan budaya positif ini, guru sangat memegang peranan sentral. Kita sebagai guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif, baik tadi di ruangan kelas maupun di sekolah. Apakah kita sebagai posisi penghukum, sebagai posisi pembuat orang merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai monitor atau pemantau, ataupun posisi sebagai manajer. Ya, tentu saja dengan diseminasi budaya positif ini dapat berdampak untuk membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah, dan kita tidak perlu menekan atau memaksa siswa. Nah, sehingga penerapan budaya positif dan segitiga restitusi serta pengetahuan pemenuhan kebutuhan dasar siswa ini merupakan serangkaian komponen pengetahuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Terima kasih.